Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 4 Oktober 2020 bertemu kembali dengan saya, Senandung dari mana? Senandung yang bisa menghantarkan nada, bisa juga hanya menghasilkan keheningan. Kawan-kawan, sekarang kita berada di lokasi meriam Honi Suid, meriam buatan Inggris dan peninggalan di zaman Jepang. Meriam ini kalibernya 19,01 cm dan beratnya 2,2 ton. Meriam ini awalnya tempatnya ada di pinggir laut. Nama tempatnya di belakang gedung di kota mana ini. Saya pernah syuting di sana. Kalau Anda lihat konten saya tentang yang judulnya Rocky Gerung dan Ngabalin, di situ saya syuting awalnya tempat meriam ini. Tahun 2007 meriam ini dipindahkan karena cadas di pinggir laut tempat meriam ini sudah mulai abrasi, cadasnya jatuh ke laut. Inilah meriam peninggalan Jepang. Meriam hasil teknologi, hasil daya cipta akal manusia. Tapi hasil daya cipta akal manusia itu digunakan hanya untuk membunuh lawan. Karena ambisi kerakusan, ambisi ingin menguasai negara lain dan ingin menjajah negara lain. Itulah ambisi. Di zaman sekarang kita pun punya ambisi. Ambisi adalah bukan sesuatu yang tidak bagus. Dengan ambisi orang bisa untuk hidup. Dengan ambisi orang punya gairah, punya struggle untuk hidup, untuk menciptakan ambisinya, untuk menciptakan keinginannya. Itulah ambisi. Selagi manusia hidup, dia harus punya ambisi. Tapi kalau ambisi yang berlebihan, ini yang mencelakakan orang lain. Itulah ambisius. Sama seperti sekarang. Ambisius di antara kita. Ambisius di antara kita sehingga menciptakan kebencian. Ambisius penguasa dan ambisius oposisi. Penguasa ambisius ingin berkuasa lama, ingin mengestafetkan kekuasaannya kepada koleganya, sehingga mematikan lawan. Begitu juga oposisi. Ambisius ingin menguasai, mengambil kekuasaan, sehingga membuat kebencian. Semuanya memproduksi kebencian. Baik itu penguasa maupun oposisi. Penguasa memproduksi kebencian dengan kata-kata yang menyudutkan oposisi. Penguasa memproduksi khilafah, memproduksi radikal, memproduksi good looking, memproduksi celana gantung jingkrang. Itulah. Sementara oposisi memproduksi kebencian, memproduksi membenci pemerintah. Pemerintah semuanya salah. Memproduksi komunis. Dibawa dalam pengkotakan-pengkotakan. Dibangun, dipupuk kebencian
antara rakyat pendukung oposisi dan rakyat pendukung penguasa. Inilah yang terjadi sekarang. Bagi penguasa, kalau Anda memproduksi kebencian, khilafah, radikal, good looking, yang Anda tuju sebenarnya kalau soal khilafah adalah Hizbut Tahrir. Itu kan hanya keinginan sebagian umat Islam yang ingin mendirikan khilafah. Buat mereka itu baik. Tapi kan itu hanya sebatas keinginan. Keinginan belum tentu tetap kabul. Dan ada yang di antara jadi umat Islam yang tidak setuju dengan khilafah. Contohnya Nahdlatul Ulama tidak setuju dengan khilafah. Ia tetap dalam keindonesiaan. Jadi tidak perlu kita takut dengan Hizbut Tahrir. Itu kan hanya keinginan sekelompok orang. Tapi kalau Anda hantam khilafahnya, kalau Anda hantam benderanya, sementara bendera itu adalah panji Rasulullah. Kalau Anda hantam radikalnya, kalau Anda hantam jingkrang celananya, kalau Anda hantam jilbabnya, Anda bukan hanya menghantam Hizbut Tahrir, Anda bukan hanya menghantam oknum teroris, tapi Anda juga menghantam seluruh umat Islam di Indonesia. Itu yang tidak boleh. Itu yang kita menciptakan kebencian. Menciptakan kebencian umat Islam kepada penguasa. Dan yang terbaik buat seorang penguasa bukanlah menyerang menghadapi oposisi, tapi adalah bertahan. Itulah namanya sang juara. Sang juara adalah bertahan, bukan menyerang. Yang menyerang itu adalah oposisi. Kalau Anda bertahan, bertahanlah. Selesaikan masalah keadilan, selesaikan masalah kemiskinan, selesaikan masalah kesejahteraan, selesaikan kesamaan di mata hukum, selesaikan masalah korupsi, selesaikan masalah narkoba. Tanpa Anda menyerang, Anda akan tetap berkuasa lama. Kalau Anda selesaikan semuanya ini. Tapi kalau Anda tidak selesaikan ini, inilah celah-celah oposisi yang akan menyerang Anda. Berbuatlah menyelesaikan celah-celah ini. Bukan menyerang-menyerang agama rakyat Indonesia yang notabene 80-70% adalah pemeluk agama di Indonesia ini adalah Islam. Janganlah kita memproduksi dan memupuk kebencian itu. Dan begitu juga dengan pihak oposisi. Kita tahu komunis itulah adalah isu yang sensitif. Kita tahu masih ada anak-anak ex-PKI. Tapi apakah mereka akan menghidupkan PKI kembali? Kita tahu mereka sudah dihukum selama ini. Mereka waktu itu berumur 2 tahun. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka terima, mereka nanggung beban dosa bapaknya. Kalaupun kebencian itu ada, selesaikan, dan sudah bapak-bapaknya sudah mati. Kenapa harus kita turunkan kepada anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa? Kalaupun anak-anaknya ada keinginan membangkitkan kembali komunis itu, tidak akan laku. Dan kita
sebagai umat Islam. Ajarin tiap keluarga, ajarin anaknya tentang agama Islam yang benar. Begitu juga Kristen, ajarin agamanya tentang Kristen yang benar, Hindu yang benar, Buddha yang benar. Tidak akan ada celah komunis akan masuk kalau semua beragama. Itu persoalannya. Jadi berhentilah kita memupuk kebencian. Berhentilah membuat kotak-kotak. Capek kita. Setiap hari kita dikasih tontonan di televisi, di medsos. Di televisi kita dikasih dialog. Bagaimana antara yang berdialog ingin saling menang. Bukan berdiskusi mencari kebenaran. Bukan mencari solusi. Tapi saling ngotot menjatuhkan lawan. Di medsos. Soal COVID saja. Soal COVID saja dipolitisir. Soal ulama saja dipolitisir. Gila hidup kita ini. Gila kita bernegara. Kita tiap hari hanya memproduksi dan memupuk kebencian. Memupuk kebencian sesama anak bangsa. Gila kita. Dan ingat, negara ini sudah 75 tahun. Indonesia ini 75 tahun merdeka. Dan perekat itu, kalau tidak dipupuk dan tidak dijaga, perekat itu sudah mulai kendor. Kalau keadilan, kalau di depan mata hukum tidak sama, kalau korupsi merajalela, itu yang mengendurkan perekat ke Indonesia. Jangan kita hantam lagi dengan kebencian. Kita produksi, kita pupuk kebencian ini. Habis perekat ini. Bubar Indonesia ini kalau kita begini terus. Bubar Indonesia ini. Kita hanya memupuk kebencian, hanya ambisius soal kekuasaan. Hanya ambisi untuk berkuasa lama. Dan oposisi hanya berambisi untuk merebut kekuasaan. Gila gitu. Kalau Anda ingin memimpin lama, dan juga oposisi, kalau Anda ingin memimpin dan merebut kekuasaan ini, bukan dengan memupuk kebencian, tapi berbuat baik untuk rakyat. Berbuat baiklah untuk rakyat. Kalau Anda memang seorang yang baik dan di mata rakyat akan jadi pemimpin yang baik, maka rakyat akan memilih Anda. Begitu dengan penguasa. Kalau Anda telah berbuat baik, maka rakyat tetap akan memilih Anda. Bukan dengan memupuk kebencian. Mari kita jaga rumah ini. Jangan kita hancurkan rumah ini. Kalau Anda ingin berkuasa, rebutlah. Kalau dalam Islam, kalau kita berkompetisi, kalau bertanding, ada filosofi dalam Islam. Bagaimana memenangkan pertandingan, tapi lawan tidak merasa dikalahkan. Itu yang benar. Bukan tiap hari memupuk dan memproduksi kebencian. Demikianlah Senandung dari Mana. Tolong di subscribe dan di share
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.